Adanya sosok hitam yang ada di area tempat ini ternyata pernah pula dilihat oleh beberapa warga yang ada di sini. Tukang dagang, tukang kayak kita mah, tukang kredit liwat katanya. Ada sosok gede, itu dekat mes. Setan! Cuma bangkai tikus, bukan bangkai tikus nih. Tapi bangkai yang beda sekali. Ayo, Tasya, Elo kamu sini aja. Kamu di belakang saya. Duduk ya, Kak? Saya minta netizen. Kak, aku udah ngerasa gak enak banget. Kamu gak enak? Kamu masih aman? Tim boleh matiin lampu? Suara apa itu, Kak? Awas, hati-hati. Tasya jangan. Tim boleh nyalain lampu gak? Tim! Awas, mesti Aduh. Awas. Hai. Muncul juga kamu. Kenapa? Kenapa kamu mancing saya untuk ke bawah? Hah? Kayaknya makhluk ya. Kak. Sosok jelek sekali kamu. Manusia hitam. Hah? Kamu macam-macam. Ya. Kamu gak apa-apa? Iya. Iya. Pindah kamu. Kak Den, aduh, Kak Den! Kak Den! Kak Den! Diam di situ, diam. Ya, saya komunikasi sebaik-baik sama kamu. Diam. Siapa kamu? Hah? Iya, saya tahu. Kenapa mulai di awal kalian tidak mengizinkan kami untuk masuk ke dalam bangunan ini? Diam. Kadang dari awal kita emang diusir dari sosok pertama. Iya. Pas Iya. masuk gerbang, Kak Den bilang juga kan kita kayak nggak dapet sambutan yang baik. Kenapa Kak Den Jadi nggak, sosok Kak? ini kulit hitam semua, mata putih full putih, tidak ada pupil ataupun bola matanya itu putih, tapi hitam dan rambutnya itu memutih gimbal. Nah, Allah Akbar. dia bilang saya sama kayak yang di awal, saya tidak suka kedatangan kalian, yang dimana kalian itu sudah mengusik kita. Jadi kenapa dia merasa keusik? Kenapa Kak nggak suka kita Dulunya datang? ini sebelum adanya bangunan ini adalah makam. Tadi yang Kakak bilang 4 makam itu. Jadi di sini ada ketanam 4 makam di Di tempat ini? lahan ini. Di pas dia posisinya itu ada di atasnya. Ada 4 makam yang dimana dulu sebelum ini dibangun itu dipindahkan asal saja supaya cepat dibangunnya pabrik ini ya. Makhluk ini tidak suka dengan kejadian hal itu yang dimana dia sangat mengganggu sekali. Bahkan sempat ada kejadian yang dimana pegawai atau yang diminta tolong untuk memindahkan melepaskan Abes nih meninggal. Iya. Yang aku bilang di awal itu Berarti loh. meninggalnya di... Pas banget samping lubang itu. Adanya tragedi yang menewaskan salah satu karyawan ini memang benar adanya. Lagi dandanin atap, terusnya kepleset, jatuh, tewas di situ. Jadi seakan-akan, tapi yang saya tangkap ya, penyebabnya siapa? Kak, Penyebabnya siapa? Oh, ya. Oh, kamu yang menyebabnya atau bukan? Dia bilang pegawai yang meninggal pada saat itu bukan disebabkan atasnya goib, tapi emang kecelakaan manusia saja. murni kekeladuran Iya. manusia. Elo, kamu nggak apa-apa? Nggak pegel dikit aja. Sakit? Dari tadi dia bilang pusing-pusing. Ya, oke. Mual, oke. Tahan dulu. Dan ini kenapa jadi kosong? Kenapa jadi kosong bahkan bisa kita bilang penduduk-penduduk sini menganggap tempat ini sangat wingit atau menakutkan sekali. Ya inilah penyebabnya.
Jadi sosok-sosok ini kayak soal kecelakaan depan itu sebetulnya kebanyakan adalah kelalaian manusia yang dimana emang jalannya itu menikung, bahkan bangunan ini menjadikan blind spot yang tidak kelihatan. Karena memang persis tikungan Ya, tadi si posisinya. dia pas banget tikungan itu tidak ada kaca yang cembung itu yang bisa melihat Ya. Oh iya ya, itu. jalan itu kan. Nah itu yang menyebabkan hal kayak gitu. Dan didukung juga sama sosok nenek yang tadi itu, yang di awal Yang bawa sapu itu. bawa sapu itu, seakan-akan bahwa penyebab kecelakaan itu dia yang menyebabkan. Bahkan sosok ini pun juga sama, yang meninggal di sini dianggap sebagai dia yang menjadikan apa ya bahasanya penyebab Penyebab. meninggalnya pegawai yang di sini. Padahal itu murni kecelakaan. Betul banget. Dan juga emang saya menangkap ya bahwa tempat ini tidak ada soal hal pesugihan ataupun yang lain ya. Oh maksudnya, tidak ada pesugihan ataupun pemujaan, tidak ada sama sekali, Tasya, Elok. Tapi emang apa ya, ini kosong, emang full atas kolaps saja, valid aja. Gitu. Karena Bangkrut ya. Jadi sosok-sosok yang kita jumpai tadi sebetulnya memang penunggu tempat ini dari 4 makam ini. Iya. Nek, Kenapa kak? ini datang lagi. Kak awas Aneh kakinya, datang awas lagi. kakinya. Ini ngasih tahu apa? Saya tahu kamu hanya jin yang menduplikasi, bukan kamu yang dulu yang tanam di situ. Kamu hanya jin yang menduplikasi, paham? Saya tahu. Kamu jangan membohongi kami manusia, ya? Jadi sosok nenek ini bilang sama saya, tiba-tiba dia datang, dia menunjukkan ke makam itu, yang dulunya makam. Jadi dia bilang sama saya yang dulu dimakamkan di situ. Aku cium bau lagi. Ya, emang sosok ini masih di situ dan dia, balik lagi, balik ke tempatnya. Kamu awas. Sini. Ayo balik ke tempatnya. Kak kalau bau-bauan itu artinya dia tuh setiap mau nampakin wujudnya atau gimana kak? Iya. Bau-bauan ini ditimbulkan seakan-akan untuk menakut-nakuti manusia saja. Biar pergi atau. Ya, supaya tidak betah di sini. Kayak gitu, kayak bau bangke ataupun bau amis itu dia timbulkan. Bahkan yang pencium yang bau wangi pun itu sifatnya negatif. Jadi bau wangi pun bukan sifatnya positif, tapi ada sifat yang negatif yang ditimbulkan juga. Kamu denger juga ya? Nah, jadi gini. Sosok ini sudah balik ke sini yang tadi kita temui, sosok yang hitam itu. Tapi di sana ada sosok Apa lagi kak? laki-laki tua. Kak, Bismillah. Betul. Udah gak enak banget ini hawanya. kenapa? Rasanya gak enak banget. Hai. Salam. Ya, kamu saya datangkan ke sini untuk komunikasi. Kalian lagi Ya. coba komunikasi dengan sosok Ya. laki-laki tua Ya. yang ada di tempat ini. Ya. Salam, Kak. Salam. Ya. Loh, Kalian Elok, kenapa, Kak? Tas ya. Ya. Di belakang kita itu adalah ada sosok kayak kakek tua. Kakek. Dia emang saya panggil untuk datang ke sini. Kenapa dipanggil? Jadi dia ini adalah salah satu sesepuh di wilayah Bekasi.